Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Klasterisasi Pengunjung Mall Menggunakan Algoritma K-Means Berdasarkan Pendapatan dan Pengeluaran. Table of Contents, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Next. Jurnal ini disusun oleh yang pertama Bima Yuda Putra, yang kedua Fatia Yuanita Azahra, yang ketiga Ira Alfitina Erlanda. Next. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan pelanggan mall berdasarkan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Metode yang digunakan adalah K-means clustering, yang merupakan salah satu metode data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data. Dataset yang digunakan diperoleh dari Kaggle dan mencangkup karakteristik pelanggan seperti pendapatan, usia, jenis kelamin, dan frekuensi kunjungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu manajer dan tim pemasaran dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan pendapatan mall. Dengan memahami karakteristik pengunjung mall, strategi yang lebih efektif dapat dirancang untuk menarik pengunjung baru dan mempertahankan pengunjung yang sudah ada. Proses clustering dilakukan dengan menggunakan metode K-means dan jumlah cluster yang optimal ditentukan menggunakan metode elbow. Hasil clustering akan membantu manajer dalam mengidentifikasi kelompok pelanggan yang lebih disukai dan kurang disukai, serta mengevaluasi efisiensi kegiatan bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan pendapatan mall. Next. Metode penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap masukan, tahap proses, dan tahap keluaran. Setiap tahap memiliki urutan kegiatan pada gambar di samping, menunjukkan rangkaian langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama dimulai dari proses input, yaitu studi literatur, menganalisis dataset, identifikasi masalah. Kemudian tahap proses ada menentukan karakteristik cluster dan melakukan proses clustering. Kemudian ada tahap output, yaitu hasil, dan selesai. Berikut penjelasannya. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemilihan metode penelitian dan tema yang dipilih dalam mencari referensi literatur yang berkaitan dengan metode K-means dengan bahan referensi yang bersumber dari jurnal, website, dan internet, serta sumber yang terkait, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menyusun penelitian ini. Next. Kemudian yang kedua ada menganalisis dataset. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap dataset yang diperoleh dari Kaggle sebagai materi penelitian. Dataset ini berbentuk file CSV yang akan diproses pada tahap berikutnya. Dataset yang telah dianalisis sesuai dengan tema penelitian, yaitu tentang pelanggan mall. Next. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah dimulai dengan pemahaman terhadap kebutuhan objek penelitian yang akan dilakukan, serta memahami hasil dari permasalahan yang ada pada objek tersebut melalui pelaksanaan penelitian. Tahap ini, peneliti mulai dari mencari referensi dari peneliti sebelumnya terkait dengan penggunaan metode penelitian yang sama. Next. Yang keempat, ada menentukan karakteristik clustering. Itu ada karakteristik pelanggan akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut, yaitu tingkat pendapatan tahunan yang diperoleh atau gaji, dan jumlah pengeluaran yang dihabiskan untuk berbelanja di mall. Next. Yang kelima ada melakukan proses clustering. Proses pengklasteringan dilakukan menggunakan Jupyter Notebook dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Langkah pertama dalam pengklasteringan adalah mencari nilai K yang optimal menggunakan metode elbow. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu hasil. Hasil dari proses clustering akhir akan digunakan sebagai acuan
untuk memahami karakteristik pelanggan mall. Karakteristik tersebut akan dimanfaatkan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan, seperti memberi diskon dengan harapan dapat meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan tambahan bagi mall tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Alvina Irlanda. Dan selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Next. 1.1 yaitu clustering pengunjung mall. Selanjutnya yaitu ada 1.1 dataset. Terdapat sebuah dataset pengunjung mall dan dalam format CSV yang diambil dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 200 data dengan 5 kolom, yaitu ID pelanggan, gender, usia, pendapatan tahunan ribuan USD, dan pengeluaran USD. Dalam proses pengklasteran, fokus akan diberikan pada kolom pendapatan tahunan dan pengeluaran. Untuk melihat dataset selengkapnya, dapat dilihat dalam gambar berikut. Next. 1.2 proses clustering. Proses pengklasteringan dilakukan menggunakan Jupyter Notebook dengan mengatur random stat menjadi 42. Metode elbow adalah teknik yang digunakan dalam pengklasteran untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam suatu dataset. Metode ini berdasarkan pada grafik visual yang menunjukkan penurunan kecepatan penjelasan variasi dalam klaster seiring dengan penambahan jumlah klaster yang digunakan. Grafik tersebut biasanya berbentuk seperti lengkungan siku yang menyerupai siku tangan manusia, mirip dengan siku pada tangan yang membentuk sudut elbow. Di titik tersebut, penurunan penjelasan variasi menjadi lebih lambat dan tidak signifikan dengan adanya penambahan klaster lebih lanjut. Oleh karena itu, nilai K yang berada pada di titik elbow dianggap sebagai jumlah klaster yang optimal untuk dataset, sedangkan dataset yang sedang dianalisis. Next. Di sini ada gambar elbow method. Nilai K yang optimal ditentukan ketika dalam metode elbow, grafik eksperimen menunjukkan penurunan yang signifikan dalam membentuk sudut yang tajam. Dalam konteks ini, setelah memeriksa grafik percobaan gambar di samping, ditemukan bahwa jumlah klaster yang ideal adalah 5. Untuk proses pengclustering, metode K-means digunakan dalam hasil akhirnya adalah pembagian data menjadi 5 klaster yang masing-masing ditandai dengan warna merah, biru, hijau, cyan, dan magenta. Gambar di samping menampilkan hasil pengclusteringan tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada gambar klaster pengunjung mall. Setelah proses optimasi clustering, setelah diketahui titik centroid untuk setiap klaster. Titik centroidnya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Bima. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil klaster yang telah diperoleh, pelanggan mall dibedakan menjadi 5 karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok berwarna biru yang menunjukkan bahwa anggota kelompok ini memiliki pendapatan tinggi dan skor pengeluaran tinggi pula. Kemudian karakteristik yang kedua, kelompok berwarna merah yang menunjukkan bahwa anggota kelompok ini memiliki pendapatan tinggi dan skor pengeluaran rendah. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kelompok berwarna magetan yang menunjukkan bahwa anggota kelompok ini memiliki pendapatan rendah dan skor pengeluaran yang rendah. Kemudian ada karakteristik yang keempat, kelompok berwarna cyan yang menunjukkan bahwa anggota kelompok ini memiliki pendapatan tinggi dan skor pengeluaran rendah. Kemudian yang terakhir ada kelompok berwarna hijau yang menunjukkan bahwa anggota kelompok ini memiliki pendapatan tertinggi dan pengeluaran juga tinggi. Hasil klaster tersebut dianalisis dan menghasilkan 5 karakteristik yang dapat digunakan untuk membantu manajer dan tim pemasaran dalam merumuskan strategi guna meningkatkan pendapatan mall. Data yang telah diperoleh tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman, dan terlebih lagi sifat manusia yang dapat berubah-ubah sesuai dengan
lingkungan, dan kondisi tertentu. Berikut ini adalah cek plagiarisme kami mengeceknya di Perpus, yaitu 16%. Kemudian bukti submit jurnal kami di jurnal GTED dan sudah direview. Nah, selanjutnya ada codingan dari kelompok kami. Nah, yang pertama itu mengimport library dulu. Ada di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib. Kemudian mengimport dataset yang telah di-download dari Kaggle, yaitu pengunjung mall. Kemudian kami memilih kolom 3 dan 4, lalu ditampilkan seperti berikut array-nya. Selanjutnya, metode elbow, kami memilih 42 random stage, dan hasilnya seperti berikut. Dapatkan 5 klaster yang dapat kami gunakan untuk pengklasteran pengunjung mall. Nah, seperti berikut hasilnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.